warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik selalu dimanapun teman-teman berada. Dalam kesempatan ini, mari kita berdiskusi tentang apa sih itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada harkat dan keberadaan manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Secara umum, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri pokok. Di antaranya, yang pertama, hak asasi manusia bersifat kodrati, di mana hak asasi manusia ini tidak bisa dibeli maupun diwarisi. Hak asasi manusia secara alami merupakan anugerah atau kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa pada diri setiap manusia. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal. Dalam artian, dimanapun manusia itu berada, maka hak asasi manusia itu berlaku dan tidak memandang warna kulit, jenis kelamin, tua, muda, maupun kesukuan dan juga bangsa seseorang. Yang ketiga, hak asasi manusia bersifat langgeng. Dalam artian, hak asasi manusia itu ada sejak manusia ada dalam kandungan sampai manusia itu meninggal dunia. Dalam artian, selama masa kehamilan atau janin itu ada dalam kandungan ibunya, maka dia sudah memiliki hak untuk dirawat dan juga dilahirkan. Bahkan ketika orang ataupun manusia meninggal dunia, dia juga masih memiliki hak dalam dirinya, yaitu hak untuk disemayamkan dengan damai dan untuk dihormati. Selanjutnya, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Setiap manusia atau orang tetap memiliki hak meskipun sebuah hukum dalam suatu negara tidak mendukung atau menghargai hak asasi manusia itu sendiri. Hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan atau kondisi apapun biasanya juga disebut sebagai non-derogatable right. Ini diatur dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak apa aja itu? Yang pertama yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan kemerdekaan pikiran dan juga hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut hukum yang berlaku surut. Hak-hak tersebut adalah hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sedangkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjelaskan lebih lanjut terkait dengan dalam keadaan apapun, yakni termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan dalam keadaan darurat. Tentu saja ada hak-hak yang masih bisa dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara, biasanya disebut dengan derogable rights. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights atau Konvenen Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yang termasuk dalam derogable right adalah hak privasi.
Nah, menurut KBBI, hak privasi adalah hak kebebasan atau keleluasaan secara pribadi. Salah satu contoh hak privasi misalnya, hak untuk melakukan komunikasi dengan orang lain tanpa harus diketahui secara umum. Hak privasi ini termasuk dirogable right sehingga dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara. Salah satu contoh misalnya, pengurangan hak atas privasi dalam berkomunikasi dengan orang lain terkait dengan pengaturan penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Setelah kita mengetahui pengertian, ciri-ciri pokok dari hak asasi manusia dan hak-hak apa saja yang termasuk dalam derogable dan non-derogable rights, maka itu sebagai modal kita untuk menganalisis dan juga mengenali isu-isu hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan sekitar kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka, untuk mengenali dan juga menganalisis isu hak asasi manusia itu perlu didasari pemahaman tentang aspek yang sangat mendasar terkait dengan hak asasi manusia. Salah satunya yaitu prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah, untuk memudahkan mendalami kasus-kasus yang terkait dengan hak asasi manusia, maka sangat penting sekali memandang itu dalam kacamata atau perspektif hak asasi manusia itu sendiri. Adapun yang termasuk dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Pertama, kesetaraan dan non-diskriminasi. Prinsip yang mendasar dalam hak asasi manusia yang menekankan kepada penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia, serta menekankan juga kepada tidak seorang pun dapat menghilangkan hak asasi karena faktor eksternal seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik atau mental, agama, bahasa, politik, kebangsaan. Yang kedua, universal dan tidak dapat direnggut. Bermakna universal berarti nilai-nilai dimiliki bersama di seluruh dunia. Baik pemerintah atau kelompok masyarakat harus ikut serta menjunjungnya. Bersifat tidak dapat direnggut atau dilepaskan berarti terus melekat kepada setiap manusia, kecuali dalam berdasarkan putusan pengadilan karena suatu hukuman. Ketiga, tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia, baik hak sipil, politik, maupun ekonomi, sosial, dan budaya, bersifat inherent, yaitu menyatu dengan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia dilihat sebagai satu tubuh yang tidak dapat dipisahkan. Pengabaian satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak lain. Keempat, saling bergantung dan terikat. Pemenuhan hak asasi antara satu hak dengan hak yang lain saling bergantung dan memiliki keterikatan. Misalnya, dalam standar kehidupan yang layak, maka akan terkait dengan hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas pendidikan, sehingga pelanggaran terhadap satu hak akan berpengaruh terhadap hak lain. Demikian juga dalam hal pemajuannya. Kepedulian hak asasi manusia terwujud pada semua aspek kehidupan dan dimanapun. Nah, di sini ada 5 pola instrumen hak asasi manusia Indonesia. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum HAM material. Yang kedua yaitu hukum HAM formil prosedural. Yang ketiga yaitu hukum HAM ratifikasi peraturan internasional. Yang keempat yaitu hukum HAM sektoral. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu hukum HAM institusional.
Nah, demikian video penjelasan terkait dengan apa sih itu hak asasi manusia. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya untuk dipahami secara seksama terkait dengan apa yang sudah dipaparkan. Dan itu juga menjadi suatu alat analisis teman-teman semuanya untuk mengenali dan juga menganalisis isu-isu hak asasi manusia yang terjadi di sekitar kita maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.